salam sehat kawan Diska. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan semoga senantiasa dikaruniai rezeki yang barokah. Baik kawan Diska, hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Agustus. Di kalender kesehatan kita, 1 Agustus sampai dengan 7 Agustus itu selalu diperingati sebagai Hari Pekan ASI Sedunia. Pada tahun 2023 ini, Pekan ASI Sedunia mengambil tema mengaktifkan menyusui, membuat perbedaan bagi orang tua yang bekerja. Oke, nah kawan Diska, ternyata bagi ibu hamil yang bersiap-siap untuk menerima calon balita atau bayi, ini memang harus dipersiapkan ya, untuk mereka siap memberikan ASI eksklusifnya kepada bayinya. Nah kawan, pada kesempatan hari ini telah hadir Ibu Heni Siswati SKM. Beliau adalah Subkoordinator Pengelola Layanan Kesehatan Ibu, Balita, dan Gizi Masyarakat. Selamat datang Bu Heni. Oke, selamat datang Bu Retno. Ketemu lagi di kawan Diska. Sehat Bu Heni? Ya, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu Heni. Bu Heni, kalau kesempatan kita hari ini juga menyongsong dalam rangka Hari Pekan ASI Sedunia, kita coba dukung ibu untuk menyukseskan menyusui. Nah kita coba ambil tema ini ya Bu Heni ya. Nah kalau boleh tahu nih Bu Heni, apa pentingnya sih menyiapkan ibu agar mereka itu pada saat nanti melahirkan siap untuk menyusui? Seperti apa nih gambarannya? Ya, jadi memang menyusui itu sangat penting karena ASI ini adalah makanan pertama dan utama bagi bayi yang baru lahir. Karena di dalam ASI itu mengandung zat gizi, lemak, protein, kemudian vitamin yang memang dibutuhkan bayi untuk tumbuh dan kembangnya. Dan hanya ASI saja cukup memenuhi kebutuhan bayi untuk tumbuh dan berkembang mulai dari lahir sampai dengan usia 6 bulan. Jadi makanan yang baik dan sempurna juga cocok untuk bayi di usia 0 sampai 6 bulan, itu hanya ASI saja tanpa tambahan makanan dan minuman apapun. Begitu Bu Retno. Gitu ya. Jadi dengan latar belakang inilah ya Bu Heni, itu harus mempersiapkan nih. Ibu harus siap bener-bener nih ya, untuk siap untuk menyusui, karena ini adalah makanan satu-satunya yang memang dibutuhkan. Nah, Bu Heni, manfaat nih kalau kita boleh tahu manfaat untuk menyusui itu seperti apa sih? Ya. Jadi menyusui itu akan membangun bonding atau kasih sayang antara ibu dan anak. Karena pada saat menyusui pasti ibu dan anak ini dalam kondisi yang saling berdekatan. Saling berpelukan juga ya. Saling berpelukan seperti itu. Yang pertama untuk membangun bonding, kemudian yang kedua manfaat bagi bayi sendiri itu adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Karena di dalam ASI, utamanya ASI yang keluar pertama yang disebut kolostrum, yang berwarna kekuningan itu mengandung antibodi ya. Jadi ini akan meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Selain itu manfaat ASI ini untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, dengan pertumbuhan dan perkembangan ini bayi akan mengalami pertumbuhan berat badan yang optimal ya. Karena ini memang hanya makanan satu-satunya. Kemudian untuk manfaat bagi keluarga dengan ASI, ini keluarga ini tidak akan repot lagi untuk menyiapkan membuat susu ya, membuat susu formula seperti itu ya, karena ASI sudah tersedia sepanjang waktu. Nah, yang selain itu ASI ini adalah makanan atau minuman yang aman bagi bayi karena tidak akan basi dan bisa atau boleh diberikan kapanpun saat bayi membutuhkan. Seperti itu Bu Retno. Jadi siap ya, karena manfaatnya banyak sekali nih Bu Heni ya. Nah, karena begitu banyak manfaatnya ya Bu Heni, artinya seorang ibu yang sudah melahirkan ini harus siap ya, dengan produk ASI-nya. Nah, apabila nih Bu Heni pada saat ibu ini sudah melahirkan, kemudian ternyata ASI-nya ini belum siap nih Bu Heni. Nah, ini seperti apa? Apa perlu ada edukasi sebelum melahirkan atau mungkin seperti apa gambarannya Bu?
Jadi begini, kalau pada saat melahirkan dan ASI belum keluar, ini bagi ibu-ibu tidak boleh panik ya. Tetap berupaya mengenalkan ASI ini kepada bayinya dengan cara mencoba menyusui setiap saat. Dan tetap diberikan kepada bayinya. Walaupun hanya keluar 1 sampai 2 tetes tetap diberikan. Karena kebutuhan ASI untuk bayi ini pada saat lahir masih sedikit sekali ya, karena lambung bayi ini pada saat lahir masih ukurannya lambung ini sebesar kelereng. Kemudian seiring pertumbuhan usia nanti akan sebesar telur ayam, kemudian telur bebek, kemudian telur angsa seperti itu. Terus semakin berkembang besar, berarti, semakin besar. ya. Artinya semakin bertambah usia bayi ini tentu saja kebutuhannya akan semakin meningkat jumlah ASINya. Tetapi jangan panik pada saat awal-awal ASI belum keluar. Lah ini ibu-ibu harus tetap mencobakan meminumkan ASI ini kepada anaknya, sehingga ini akan juga merangsang pengeluaran ASI dari ibunya sendiri. Karena nanti kalau dengan mencoba menyusui, akhirnya bayi juga akan mencoba menghisap dari puting ibu. Lah ini akan merangsang ASI untuk keluar seperti itu. Nah, satu lagi yang menyebabkan ASI tidak keluar ini tergantung juga dari kondisi ibu ya. Kondisi ibu ini artinya yang pertama dari moodnya sendiri ya. Dari moodnya ibu ini, ibunya ini stres atau enggak. Maksudnya berarti banyak faktor ya, banyak faktor ya, banyak faktor yang mempengaruhi mengapa ASI tidak keluar ya. Jadi mood ibu itu pada saat menyusui memang harus happy, harus seneng gitu ya. Harus seneng sehingga anak ini yang menerima ini juga akan bahagia. saling menguatkan, saling mendukung antara ibu dan anak seperti itu. Kemudian yang kedua juga dipengaruhi oleh gizi ibu pada saat hamil. Nah, ini makanya perlu diperhatikan ya, tadi. Pada saat hamil, gizi ibu ini juga sudah harus diperhatikan, dan jangan lupa dengan minum tablet tambah darah 90 itu. Selain itu nanti pada masa menyusui, nah ini makanya ibu ini juga harus ditambah porsinya ya, agar produksi ASI ini juga semakin meningkat. Karena produksi ASI itu sebagian besar dari makanan yang dikonsumsi ibu sehari-hari ditambah lemak cadangan dari tubuh ibu. Kalau ibu menyusui makanya tidak mencukupi sesuai kebutuhan, kadang-kadang ibu menyusui ini jadi kurus ya, karena tidak seimbang antara bahan yang dibuat untuk memproduksi ASI dengan asupan yang masuk ke dalam tubuh ibu kayak gitu. Berarti kawan Diska ternyata mempersiapkan ya Bu, mempersiapkan untuk memberikan ASI kepada bayi pada saat ibu nanti melahirkan itu harus sudah dipersiapkan jauh-jauh hari ya. Jadi tidak secara instan hamil ya udah langsung disusui aja, enggak ya. Apalagi perlu mengikuti kelas ibu hamil, sehingga banyak informasi yang diperoleh, hal-hal terkait kehamilan sampai bagaimana nanti pada masa melahirkan apa yang harus disiapkan seperti itu ya. Oke, kemudian Bu Heni nih terkait dengan mungkin ada tip Bu Heni untuk bisa memperlancar pemberian ASI-nya tadi, selain mungkin pada saat hamil sudah kecukupan gizinya, tapi pada saat mau memberikan tetek tadi ada kendala juga. Ini ada tip nih yang bisa disampaikan untuk kawan Diska nih. Ya, jadi gini, kalau sudah melahirkan kemudian asupan gizi sudah dipenuhi, ada teknik bagaimana cara menyusui sehingga bayi ini memperoleh ASI yang cukup ya. Sesuai dengan jadi begini, mumpung ya. ada adik di sini ya. Jadi begini kawan Diska, pada saat menyusui ya, ini harus ditopang mulai dari kepala, bahu dan pantat ya. Jadi modelnya seperti ini cara memegangnya. Satu lagi, pada saat ibu menyusui ini duduk, kaki tidak boleh menggantung ya. Kemudian ada sandaran di belakang seperti ini sehingga ibu ini menjadi nyaman. Nah, ini posisikan dulu ibu nyaman. Nah, setelah posisi ibu nyaman, ambil bayinya, kemudian bisa ditaruh di bawahnya adik bayi ini bantal ya, sehingga tidak sebagai penopang tidak capek. Nah, kemudian posisinya yang betul adalah dari tadi saya ulangi, mulai dari kepala, kemudian punggung sama pantat ini harus dalam satu garis lurus. Mungkin dibantu ini seperti ini gambarannya. Bisa kita bantu ini cuma adiknya adik kecil. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti ini. Artinya antara ibu dan bayi ini harus sama-sama nyamannya.
Kalau sudah posisi nyaman seperti ini, yang perlu kita perhatikan ya, kaki adik bayi jangan sampai menggantung begini. Kalau ini kan kecil ya, mungkin cukup. Jangan sampai menggantung, buat dia nyaman. Bayinya besar, betul, harus menyesuaikan. Menyesuaikan. Seperti ini. Ini adalah teknik untuk menopang bayi atau membawa bayinya. Setelah itu perlu kami jelaskan lagi untuk teknik pelekatannya. Teknik pelekatannya itu bagaimana adik bayi ini mulutnya masuk tepat di puting ibu. Ya. Itu kalau orang ingin menyingkatnya secara gampang, kalau aku menyusui bayi, teknik pelekatannya adalah amoebidapi. Begitu. Amoebidapi. Apa itu A? Jadi A itu areola ibu itu harus sebagian besar masuk ke mulut bayi. Kemudian munya mulut bayi harus terbuka lebar. Bibir bayi itu terputar, yang atas terputar ke atas, yang bawah terputar ke bawah. Jadi doer, gitu ya. Doer, bibirnya sudah ya terputar keluar. Dagu bayi ini menempel di payudara ibu. Untuk menambah kenyamanan juga. Betul. Nah, setelah itu, setelah yang dagu bayi menempel ke payudara ibu, pipi bayi ini harus kita lihat. Kalau dia mencembung, kemudian ada tegukan-tegukan di lehernya, berarti bayi ini sudah bisa mendapatkan ASI yang cukup. Begitu ya. Jadi ibu pada saat menyusui, selain pertama tadi memberikan kenyamanan pada bayi dengan cara menopang yang benar. Yang kedua adalah teknik pelekatan tadi. Jadi bagian areola ibu itu harus masuk ke mulut bayi, sebagian besar harus masuk ya. Jadi bibir bayi terputar. Ibu harus memposisikan bayi ke payudara ibu biar tepat. Nah, kalau sudah seperti itu, ibunya jangan main HP, Bu Retno ya. Jangan main HP dulu. Ini harus diingatkan Jangan main HP, karena nggak tahu nanti bayinya ini dapat ASI atau tidak. Karena ini harus kita perhatikan. Boleh sambil kita memberikan apa ya istilahnya nasihat-nasihat atau gimana, diajak ngobrol seperti itu merangsang pertumbuhan otaknya. Nah, kalau kita bisa melihat teguhan bayi, oh ternyata ASInya ini sudah masuk. Nah, sudah dapat, kan pasti ada ceguk gitu ya. Nah, itu yang kita lihat dan kita ketahui bahwa anak ini atau bayi ini mendapatkan cukup ASI. Seperti itu. Jadi benar-benar teknis ya Bu Heni. Teknis ini harus diperhatikan untuk kawan Diska nih, apabila ada yang ibu-ibu muda nih, ibu-ibu muda yang memang siap untuk menyusui bayinya, karena teknik seperti ini meskipun nampaknya sederhana ya Bu Heni, tapi kan perlu kita pelajari karena ini nanti terkait dengan kepuasan dari si bayi untuk tetek pada ibunya, seperti itu ya Bu Heni. Justru karena kadang-kadang hal kecil yang tidak kita perhatikan, kita bingung sendiri, loh anak ini sudah dapat ASI atau belum? Nah, sudah kenyang belum? Nah, sudah kenyang atau belum? Dan perlu diingat, jadi kalau dalam menyusui, bayi ini harus mendapatkan susu sampai akhir. Artinya begini Bruno, pada saat awal menyusui itu ASI yang keluar itu masih air. Nanti lama-lama itu akan putih lah, itulah lemak yang dibutuhkan oleh bayi. Jadi itu sudah lengkap ini ya. Ditunggu sampai keluar putihnya itu, sehingga bayi ini akan merasa kenyang. Kalau lemaknya nggak dapet, yang anaknya nangis lagi, masih lapar, masih lapar kayak gitu. Ya. Nah, baik kawan Diska, ternyata kita cukup harus memperhatikan ya teknis di dalam memberikan ASI kepada putra putri atau kepada bayi kita. Nah, ini Bu Eni, yang ini kita juga pengen kasih informasi kepada kawan Diska yang di sana, berapa sih untuk mengetahui bayi ini sudah kenyang atau kebutuhan dari bayi ini berapa sih rata-ratanya, kan kita nggak mungkin akan ukur ya Bu ini karena kan netek. Nah, untuk mengetahui bahwa bayi ini sudah kenyang atau seperti apa nih? Ya, jadi tadi sejak awal sudah kami sampaikan bahwa ukuran lambung bayi tadi kan kecil ya pada saat lahir. Nanti seiring pertambahan usia itu nanti akan kebutuhannya juga meningkat. Nah, bagaimana kita tahu kalau bayi ini cukup ASI atau enggak? Kalau bayi ini cukup ASI, biasanya dia akan tertidur.
atau pada saat menyusui dia akan melepas sendiri puting ibu. Pada saat dikencut tadi dia lepas gitu ya, sendiri. Bu. Itu biasanya dia terus tertidur. Ini dalam kondisi tertidur, ini berarti dia sudah cukup ASI. Dan satu indikator yang bisa diketahui ini kalau dia buang air kecilnya ya, pipisnya itu minimal 6 kali dalam sehari itu. Kemudian fesesnya berwarna kekuningan ya, jadi ini berwarna kekuningan ya fesesnya. Satu lagi yang jelas bisa kita ukur adalah adanya kenaikan berat badan bayi. Ini pasti. Kalau dia cukup makanya sesuai kebutuhannya, maka berat badannya akan naik. Makanya untuk pemberian ASI ini sebenarnya tidak ada jam atau batasan, tetapi ini boleh diberikan sewaktu-waktu di mana bayi membutuhkan. Bukan kalau selama ini kita tahu nih Bu Heni, di masyarakat kita masih beredar bahwa bayi itu ya setiap 2 jam lah baru dikasih ASI. Seperti apa Bu Heni kemarin? Ya, itu adalah ancer-ancer waktu ya. Jadi kalau adik bayi ini pupuk terus harus dibangunkan. Ini yang harus diperhatikan juga, harus nih dibangunkan 2 jam itu kita beri ASI lagi. Ini adalah ancer-ancer atau kira-kira. Tetapi pada saat sebelum 2 jam ternyata anak ini gelisah, pasti nanti seorang ibu akan tahu anak ini nangisnya karena pipis atau nangisnya karena lapar. Pasti nanti akan punya feeling seperti itu ya. Jadi kalau dilihat nangis kok enggak pipis, berarti mungkin ini butuh ASI. Oke, berarti lapar gitu ya. Lapar. Karena mereka belum mau bisa makan. Lapar, mau makan gitu ya. Nah, sekarang kita menyikapi, kita kaitkan dengan Pekan ASI tahun ini ya Bu Heni, yang menyatakan bahwa di sini kita berusaha untuk mengaktifkan menyusui, membuat perbedaan bagi orang tua yang bekerja. Nah, kita kembali pada orang tua yang bekerja. Ini bagaimana nih Bu Heni mensiasati untuk pemberian ASI eksklusifnya ini? Jadi untuk ibu-ibu pekerja ya, atau ibu-ibu yang bekerja. Pada saat ibu-ibu semua ini melahirkan, jangan punya pikiran nanti saya cutinya 3 bulan sebelum saya bekerja, ini nanti anak saya akan saya latih dengan minum memakai botol atau dot. Nah, itu jangan. Susu formula maksudnya? Iya, mau seperti itu. Jangan pernah. Karena tidak ada alasan bagi ibu pekerja untuk tidak bisa memberikan ASI secara eksklusif. Triknya begini Bernoda, itu memang ada di dalam teori juga dan sudah dipraktekkan mungkin oleh teman-teman Dinkes ini ya. Saya salut teman-teman ini tidak pernah pulang tapi pulangnya bawa oleh-oleh ASI untuk anak-anaknya. Ternyata bisa. Perlu ditiru nih ya. Jadi gini, tips untuk ibu bekerja ya, tanamkan pada diri ibu bahwa saya mampu menyusui anak saya secara eksklusif. Nah, caranya bagaimana? Pada saat di rumah ibu menyusui seperti biasa, tetapi pada saat mau bekerja ya, anak sudah disusui. Kemudian bawalah alat untuk memerah ASI, karena pada saat ASI ini pingin keluar, lah maksudnya sudah ada jam-jam tertentu ASI ini keluar, silahkan diperah di kantor ya. Makanya kita sebetulnya juga sudah menghimbau kepada semua instansi, karena rata-rata pasti memiliki pekerja perempuan harus menyiapkan ruang menyusui. Fungsinya seperti ini. Jadi wanita pekerja nanti pada saat di sela-sela bekerja bisa memerah ASInya, kemudian disimpan di dalam tas rantai dingin itu, yang gelap itu. Bisa disimpan di situ dan itu tahan 1 kali 24 jam di situ. Artinya nanti bisa dibawa pulang pada saat ibu ini selesai bekerja. Nah, ASI yang sudah dipompa ini boleh disimpan di kulkas. Nah, inilah nanti yang ditinggalkan pada saat ibu bekerjanya besok lagi, karena di rumah kan malam sudah ketemu sama ibunya ya, sore ketemu sama berarti kan pasti sudah langsung menyusui. Betul. Ya, yang dibawa tadi disimpan di dalam kulkas, itu nanti sebagai cadangan pada saat ibu bekerja. Bayi ini tidak mendapatkan susu lain selain ASI. Nah, begitu. Gitu. Jadi ternyata ada beberapa tip ya Bu Heni yang bisa
yang bisa kita sosialisasikan kepada seluruh wanita pekerja yang memang memiliki bayi. Dan nanti untuk pengasuh juga diajari pada saat ibu bekerja, kalau sudah ada ASI di dalam kulkas, bahkan kalau yang banyak itu Retno, malah di freezer ya, sampai di freezer itu tahan 3 bulan padahal. Dan jangan lupa pada saat memerah ASI kasih tanggal, jam pengambilan, kapan itu diambil. Perlengkapannya jadi harus ada nih. Ada. Jam berapa kita ambil, tanggal berapa ambil, gitu ya Bu. Itu nanti caranya kalau misalkan sampai dari freezer ya, kita turunkan di kulkas yang bawah dulu, seperti itu. Kurang lebih setengah jam. Nanti terus keluarkan di suhu udara biasa. Setelah dikeluarkan di suhu udara biasa, nanti yang gelas penyimpanan ASI ini direndam di air biasa dulu, jangan langsung air panas ya. Jadi siapkan waskom atau panci kecil gitu, bisa untuk memasukkan botol yang dikeluarkan dari kulkas tadi. Nah itu kira-kira setengah jam gitu. Jadi memang kita harus menyiapkan dulu sebelum anak adik nangis ya, istilahnya gitu. Nah setelah itu kalau seperti itu, nah untuk membuat hangat, buatlah mangkok lagi yang isinya air panas atau air hangat, rendam lagi ya. Dari kulkas, dari freezer turun ke kulkas, kemudian direndam ke air biasa, setelah direndam ke air biasa ke air hangat. Nah, kemudian diteteskan, dicoba ke tangan ini, kalau hangat-hangat kuku ya istilahnya enggak terlalu panas, sudah cocok untuk bayi. Nah ini tips cara minumnya, bukan ditaruh di botol diminumkan melalui dot, tetapi dengan cara disendoi begitu. Nih kawan Diska, ternyata informasi ini ya Bu Heni yang memang belum kita istilahnya masih banyak para wanita pekerja yang untuk biar cepet lah gitu ya. Kita ngejar cepet biar anak juga segera mimi atau segera mendapatkan asupan ASI-nya tadi, ternyata masih ada yang dituang di dalam botol, padahal ini sebenarnya tidak dianjurkan karena nanti bayi ini akan bingung puting. Karena beda puting ibu dengan dot. Begitu. Iya, diupayakan tetap pakai sendok. Ini tidak lama kok. Bayi itu begitu kita kasih, sebenarnya ada sih videonya, kita kasih ke mulutnya gitu, dia akan cepet selesai. Begitu. Sebenarnya tidak lama untuk lama. Artinya pada saat teknik dengan didot yang memang tidak disarankan, dengan sistem menyuapi ini lebih juga cepat, sebenarnya. Lebih cepat, dan itu yang dianjurkan. Nanti kalau anak sudah bisa pegang yang cup yang modelnya kanan kiri ada pegangannya itu, nah itu boleh dilatih pakai itu, tetap isinya ASI kayak gitu. Ya. Nah ini kawan ternyata ada beberapa trik atau beberapa hal yang memang harus kita perhatikan, bahwa dengan sudah banyak ASI yang tersimpan yang kita pakai untuk memberikan ASI bagi ibu-ibu yang memang sudah bekerja ya, tapi mungkin satu lagi yang perlu diperhatikan, karena untuk memasukkan ke dalam botol ini tidak disarankan ya Bu ini ya. Jadi harus telaten untuk memberikan minum ASI ini melalui sendok. Ya, gitu. Nah, Bu Eni untuk membuat proses menyusui menjadi ASI eksklusif ini kan pasti butuh dukungan ya, apalagi bagi para pekerja. Nah, bentuk dukungan keluarga ini seperti apa Bu Heni gambarannya? Ya dukungan keluarga itu sangat besar sekali ya. Apalagi suami ya, suami ini perlu mendukung istrinya untuk bisa menyusui secara eksklusif ya. Jadi berikan pujian kepada istri manakala dia menyusui seperti itu. Kamu cantik loh ya kalau menyusui kayak gitu. Jadi semuanya harus ada menyusui. Spot itu suatu support ya, motivasi kepada ibu. Yang jelas kalau pada saat ibu menyusui, katakanlah suami ini bisa membantu atau meringankan pekerjaan istri yang di rumah gitu. Kemudian bagi keluarga yang lain support agar ibu, mungkin ini menantu atau anaknya sendiri ya, nah ini bisa memberikan makanan terbaik untuk cucunya seperti itu, untuk cucu dari yang ibu dalam serumah itu dan nenek ya, nenek atau kakek ini juga perlu mendukung seperti itu. Jadi beban ibu menyusui ini bukan setelah melahirkan menyusui ini ternyata tanggung jawabku aja, enggak, tapi semua orang yang ada di dalam rumah itu support ya. Support ini yang lebih baik lagi, support secara mental ya. Aku mendapat dukungan dari keluarga itu sudah lebih dari cukup seperti itu ya. Jadi kasih sayang dari suami
kemudian orang tua yang ada di rumah atau kakek nenek dari si adik bayi ini sangat penting sekali, Bu Retno, karena dengan membangun suasana yang harmonis seperti ini juga akan mempengaruhi keluarnya ASI dari ibu tadi. Betul, karena stres. Iya. Karena kan kalau ada support dari keluarga ya Bu Hani, terutama suami dengan pujian-pujian kecilnya ini akan membuat si ibu itu kan akan bahagia. Nah, tadi rumusnya di depan, kalau ibunya bahagia maka ASINya akan lancar. Gitu ya Bu Hani. Baik, Kawan Diska, ternyata itu imun booster nih menurut Bu Heni. Oke, Kawan Diska, terakhir Bu Heni, ada nggak pesan saran untuk para kawan Diska di sana yang memang memiliki bayi, apalagi pekerja? Apa yang bisa himbauan yang bisa disampaikan kepada kawan Diska di sana? Jadi untuk ibu-ibu atau mama muda yang saat ini mungkin juga masih hamil ataupun selesai melahirkan atau masih memiliki bayi di bawah umur 6 bulan, tetap susui putra putrinya ya. Jadi jangan sampai kita patah semangat, mau menyusui awal kok enggak keluar, jangan patah semangat dan gampang beralih ke susu formula, karena hanya ASI saja makanan yang cocok untuk bayi, karena mengandung semua unsur zat gizi yang diperlukan bayi untuk tumbuh dan kembang secara normal. Kemudian yang kedua, untuk ibu hamil, silahkan ikuti kelas ibu hamil sehingga tidak terlambat mendapatkan informasi baik mengenai tanda risiko kehamilan ataupun bagaimana cara pertolongan persalinan yang aman selamat ibu dan bayi, dan juga bagaimana cara pemberian makan kepada bayi dan anak. Kemudian untuk semua keluarga yang memiliki putri ya yang sedang melahirkan, dukung baik itu suami maupun orang tua yang ada di rumah, dukung ibu menyusui ini agar mampu memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Itu ya. Terima kasih nih Bu ini. Jadi kawan Diska, ternyata cukup banyak yang memang harus diperhatikan di dalam rangka untuk mensukseskan atau memberikan dukungan kepada ibu yang pada saat ini lagi berusaha untuk memberikan ASI secara eksklusif. Nah, dukungan keluarga sangat penting. Kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya juga, terutama suami, para suami juga support ya untuk bisa memberikan sang istri memberikan ASI eksklusif kepada putra putrinya. Baik, terima kasih Bu Heni kehadirannya. Kita ketemu dengan topik info sehat yang lainnya ya, yang lebih menarik lagi. Terima kasih kawan Diska, tetap semangat pada kondisi saat ini yang angin terjang ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa tetap bahagia. Salam sehat, salam.